Baiklah, saya akan menjelaskan uji validitas pada contoh data soal multiple choice atau pilihan ganda pada Microsoft Excel, di mana di sini itu ada 20 responden dan 15 soal. Nah, gimana per soal itu jika dijawab benar, maka mendapat nilai 1 dan jawab salah mendapat 0. Oke, anggap aja ini data 4E. Nah, yang pertama yaitu kita mencari total dari per baris nilai ini ya. Kita menggunakan rumus sum ya, sama dengan sum. Kita blok dari baris pertama ini ya, total per baris ini sampai soal 15 ini. Oke, tutup kurung. Nah, kita sudah mendapatkan total untuk baris pertama. Kita tarik saja karena Excel lebih enak. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mencari R hitung. Nah, di mana R hitung itu bisa menggunakan rumus correlation. Nah, jika di Excel, kita bisa menggunakan rumus correlation yaitu sama dengan klik correl double R correl. Oke. Nah, di sini ada array 1, array 2. Oh, maaf. Di screen recorder bawaan Windows 10 ini sepertinya tidak bisa menangkap formula ya, tapi jika kalian menggunakan formula Corel ini pasti ada tulisan array 1, array 2. Langsung aja atau lihat di atas sini. Oke, untuk array 1 kita blok ya. Blok kolom 1 ini. Udah. Habis itu lihat setelah kata array 1 itu koma atau titik koma. Biasanya tergantung laptop masing-masing. Di sini tempat saya itu koma, jadi masukkan koma, klik di sini, atas sini koma. Untuk array 2-nya kita masukkan kolom total. Sudah. Nah, untuk menguji jawaban, di sini kita klik F4. Nah, di sini sampai muncul lambang dolar nih. Ini lambang dolar. Anggap aja lambang dolar dah. Habis itu tutup kurung. Enter. Nah, udah kita sudah mendapatkan R hitung untuk data yang pertama. Nah, untuk itu kita tinggal tarik saja untuk semua data sampai yang ke-15. Nah, kita sudah mendapatkan R hitung untuk semua kolom atau semua data. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari R tabel. Di mana R tabel ini kita tidak perlu menghitung. Kita tidak perlu mencari atau menghitung karena R tabel itu sudah ada kaidahnya. Nah, ini saya tunjukkan R tabel. Biasanya ada yang 5% atau 1%. Terserah peneliti mau menggunakan yang 5% atau yang 1%. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 5%. Di mana data R tabel untuk 20 responden, kita cari yang 20 responden ini 20 yaitu 0,444. Oke, kita masukkan 0,444. Nah, karena saya memilih yang 5%, artinya tingkat kesalahan dalam penelitian saya ini adalah 5%, dan tingkat kepercayaan penelitian saya adalah 90%. Sama seperti yang 1%. Nah, habis itu kita kopikan saja 0,44 ini untuk semua data. Maaf. Kita copy. Udah, kita sudah dapat R tabel. Setelah itu kita mencari valid atau tidak valid. Nah, untuk mencari valid atau tidak validnya sebuah data yaitu apabila R hitung melebihi R tabel. Nah, untuk kolom pertama ini R hitung lebih kecil dari R tabel, jadi dikatakan tidak valid. Nah, tapi
karena menurut saya kelamaannya untuk mencari satu-satu, tapi terserah mau mencari satu-satu dengan cari satu-satu juga tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan menggunakan rumus if. If sama dengan kebalik ya, sama dengan if saya menggunakan rumus bantu. Oke, logical test. Jika kita bisa dilihat di sini, jika R hitung, lihat ya, R hitung ini lebih besar, kita masukkan lambang lebih besar dari R tabel, kita klik R tabel. Oke, jika valid, jika benar maka valid, kita klik valid. Jika tidak maka tidak, jika tidak maka tidak. Oke, kita lihat. Nah, di sini otomatis tidak ya. Kita copy formulanya untuk semua data. Sudah. Nah, di sini sudah kelihatan data mana yang valid dan tidak valid. Begitulah cara mencari validitas sebuah data. Oke, terima kasih.